Kembali kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 022-204-774. Sampaikan opini Anda berkenaan dengan topik dialog kami pada pagi ini. Netizen Indonesia, cerminan bangsa. Menurut Anda, kenyinyiran netizen saat ini apakah juga berpengaruh pada identitas kita sebagai bangsa Indonesia atau justru ya sudahlah ya biasa-biasa saja? Menyikapi soal tadi, masalah mental dan juga asas kebebasan berpendapat. Ini yang kemudian jadi pertanyaan juga. Kalau mereka bilang, ya saya bilang kayak gini kan, namanya demokrasi kok semua orang bebas untuk mengungkapkan sesuatu halnya. Anda wajar tidak ada pandangan semacam ini? Ya, kalau kita mau bergeser ke apakah perundungan ini implikasi dari konsep demokrasi yang sedang diterapkan di Indonesia, bisa jadi iya gitu ya. Jawaban bisa jadi iya itu begini. Kita kan memahami demokrasi hanya sebatas bagaimana orang-orang itu individu-individu memiliki kebebasan yang dia sebut sebagai haknya dia sebagai personal di suatu negara. Kemudian dia boleh melakukan apa saja selama itu dianggapnya tidak menyalahi aturan atau tidak menyalahi hak orang lain lagi. Tetapi tentu pandangan ini adalah kesalahan bagi Indonesia. Kenapa? Karena negara ini dibentuk atau negara ini lahir sebetulnya kan bukan persoalan tiba-tiba demokrasi ada, tapi jauh sebelum itu kita sudah menjadi masyarakat yang majemuk, kita sudah menjadi masyarakat yang beragam, di mana nilai, tata nilai, sistem kepercayaan sangat kental sekali khususnya untuk Indonesia. Mau tidak mau dengan konsep itu seharusnya kita adalah orang yang lebih beradab dibandingkan yang lain. Nah, kemudian munculnya teknologi informasi terutama media sosial kemudian booming luar biasa. Nah, ini menjadikan kita seolah-olah didukung oleh kondisi. Kita sudah punya hobi yang tadi disebut sebagai masyarakat tutur misalnya. Kita hobi berbincang-bincang di pedesaan-pedesaan itu, termasuk di kampung saya misalnya, para ibu-ibu dengan saling mencari kutu, mereka mengobrolkan apa saja. Kemudian hari ini begitu ada media sosial, itu hanya berpindah sebetulnya kan. Tetapi yang jadi persoalan adalah perpindahan itu karena tidak diiringi dengan pengetahuan yang kuat, akhirnya terlalu terlalu luasa dan itu tidak ada lagi sekat-sekat tadi itu, kira-kira begitu. Oke, kalau melihat juga berkenaan dengan tema kita, ini kan jadi cerminan juga bagi bangsa kita, begitu di mata banyak orang yang entah dari negara mana dia di situ. Dan kita juga nggak tahu apakah kemudian pemegang akun itu beneran manusia yang memegang atau justru robot yang memegang. Apakah kasus semacam ini aja juga lihat hanya di Indonesia sajakah atau kenyinyiran ini juga temukan di negara lain begitu? Enggak, ini sebetulnya adalah kondisi global. Jauh sebelum ada ramai-ramai di Indonesia. Di Indonesia mungkin baru-baru ini sajalah ya media sosial begitu powerful begitu ya. Tetapi di negara-negara lain, sebut saja revolusi Mesir, itu berangkatnya adalah dari media sosial. Begitu dari media sosial barulah turun ke realitas menjadi yang namanya gerakan-gerakan sosial sampai menurunkan rezim. Itu artinya keberhasilan media sosial luar biasa di sana. Sebelum Mesir kita punya pengalaman juga, misalnya gerakan-gerakan intifada di Lebanon misalnya, kemudian gerakan-gerakan sosial di Iran, semuanya dimotori oleh media sosial. Yang paling baru di Amerika Serikat misalnya pemilihan Presiden Donald Trump kan disinyalir ada peran media sosial atau ada peran teknologi informasi yang menyebabkan kemenangannya. Dan juga dalam sisi yang lain juga media sosial juga menghadirkan kekacauan. Ya salah satunya adalah dengan konteks politik ini, semua orang berkubu-kubu, kemudian norm-norm yang seharusnya kita hormati kemudian hilang. Ini kan yang luar biasa. Saya masih optimis bahwa sebetulnya itu bukanlah karakter kita, tetapi ada komunitas-komunitas tertentu atau ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan media sosial kemudian membuat persoalan sampai melebar ke wilayah-wilayah yang konvensional sehingga orang saling membenci. Itu adalah sesuatu yang memang ada yang membangun, bukan begitu saja. Karena faktanya kita secara secara lahiriah adalah manusia yang beradab. Kira-kira begitu. Oke, karakter masyarakat Indonesia kita ini Pak Iwa dikenal sebagai masyarakat bertutur, lebih banyak ngobrol, lebih banyak berbincang begitu. Plus minusnya kalau menurut Anda, apalagi kalau kita kaitkan dengan perbincangan yang muncul antara dunia nyata dan dunia maya ini, ada positif negatifnya nggak sih Pak? Oh iya. Pada dasarnya memang kita dilahirkan untuk bertutur, itu benar. Dan pertama kali kita dilibatkan dalam budaya lisan, oral, budaya orality. Belakangan dikenalkan literasi, di mana kita dituntut untuk literat.
atas nama peradaban. Yang saya lihat bertutur itu kan lebih mudah ya dibanding masuk dalam budaya literat, mengopinikan sesuatu lewat tulisan begitu ya. Termasuk membaca dan menulis. Kalau saya lihat ini ada pergeseran kultur antar generasi ini. Generasi saya untuk bidang literasi itu dituntut untuk membaca tulisan-tulisan yang panjang, buku-buku yang tebal dengan huruf yang kecil-kecil. Sementara sekarang anak-anak itu kan cenderung baca yang pendek-pendek di gadgetnya, scroll gitu ya. Itu pergeseran yang saya amati dan terjadi juga di mahasiswa. Oke, itu mempengaruhi opini yang dibangun juga oleh masyarakat kita dengan perubahan dari bertutur, perubahan menuju literasi yang tampaknya sulit begitu. Saya pikir ya, karena kalau orang yang terbiasa dengan bacaan yang panjang, yang detail itu akan mempengaruhi kondisi kognisinya, saya pikir. Ya. Lalu yang kedua, mungkin orang itu capek juga ya dengan budaya literasi ini. Capeknya kenapa tuh? Kalau Anda lihat? Mungkin lelah dengan berbagai tugas atau apa. Lalu mereka pindah ke area oral. Tapi kemampuan beroral anak sekarang juga saya lihat itu tidak sebagus kemampuan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya terbiasa dengan budaya oral. Jadi generasi sebelumnya masuk ke dunia sekarang kan sebagai imigran digital. Digital immigrants itu. Sementara anak sekarang termasuk dalam digital native karena mereka lahir dan dibesarkan dengan budaya itu. Nah, kebetulan mereka menemukan satu bentuk yang merupakan perpaduan antara oral dan tulis, yaitu semacam yang bisa kita lihat di media sosial, chatting dan sebagainya. Dan rupanya mereka menikmati itu. Menikmati itu, akhirnya kemampuan mereka secara lisan dan tertulis pun tidak bisa seimbang begitu kalau menurut Anda? Atau bagaimana? Tampaknya kalau keseimbangan nanti akan ditemukan keseimbangan baru. Oke. Kalau pandangan Anda, Bu Dita? Sebetulnya begini, saya kembali lagi ke kapasitas mental ya. Jadi ini kan perubahannya sangat cepat. Perubahan dari kearifan lokal kita yang memang biasa bertutur begitu ke arah menyampaikan sesuatu yang dari tutur lisan dalam bentuk tulisan yang sama maknanya. Tapi karena kita tidak terbiasa, maka menjadi sulit dan akhirnya keluarnya dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau balik lagi ke fenomena tadi nyinyir dan lain sebagainya, saya pikir ini adalah kesiapan kita, kesiapan individu di dalam perubahan zaman. Apakah kita bergerak seiring dengan lingkungan atau kita tergerus gitu. Nah, mereka-mereka yang berada dalam fenomena ini, saya pikir adalah mereka-mereka yang sebetulnya secara kapasitas mental yang tadi saya sampaikan di awal memiliki ketegangan-ketegangan yang harus disalurkan. Dan cikal bakalnya kalau saya tarik ke belakang sebetulnya ini masalah eksistensi juga gitu. Karena setiap orang, kita sekarang sudah 200 juta di Indonesia gitu ya. Setiap individu di dalamnya butuh ruang untuk tampil gitu ya. Karena kita sebagai individu harus terlihat gitu. Saya sebagai individu, saya dalam kelompok dan seterusnya. Nah, ruang-ruang seperti ini karena perubahan zaman yang begitu cepat, sehingga ruang untuk tadinya saya bisa terlihat dalam durasi misalnya 1 jam, sekarang hanya bisa 5 menit. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya 5 menit ini bisa terus-menerus ada, sehingga eksistensi saya tetap bisa dinilai dan diterima oleh masyarakat. Caranya harus dengan berbagai macam yang bisa dilakukan. Nah, mungkin salah satunya adalah ini, karena kan itu suatu hal yang membuat tegang secara mental. Pemikiran, kemudian perasaan, bergejolak begitu kan di dalam secara psikis begitu, sehingga individu harus mencari cara. Saya harus cari cara supaya ide-ide saya itu bisa tersampaikan ke lingkungan. Saya harus mencari cara agar orang lain bisa melihat apa yang saya sampaikan, begitu kan? Dan akhirnya kalau saya hanya berkomentar biasa-biasa saja, maka itu tidak akan terlihat. Tetapi ketika saya membuat komentar yang batasannya antara sangat tinggi atau sangat rendah gitu ya, itu akan jauh lebih mudah untuk dilihat oleh orang lain. Oke, usai jeda saya coba tanyakan lagi. Berarti ini kan upaya aktualisasi diri seseorang begitu ya. Maka menentukan kadar aktualisasi yang benar dan yang salahnya bagaimana kalau mereka sama-sama mengakui, ya saya menunjukkan eksistensi diri pun juga butuh masuk dalam kebutuhan dasar manusia juga kan. Menakarnya bagaimana sebetulnya? Terus lagi melihat juga keadaan sekarang di media sosial.
aturan sudah ada, termasuk undang-undang ITE pun masih jadi problem sampai sekarang begitu undang-undang ini dianggap sebagai pasal karet. Apakah itu sudah cukup untuk menertibkan aktivitas di media sosial atau justru masih kurang? Mengingat juga norma-norma sosial kita juga semakin tidak punya batasan lagi, tidak terlihat lagi secara jelas begitu di masyarakat. Kami lanjutkan dialog sesaat lagi.